بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid Jamasba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang kajian rutin kita membahas satu kitab Al-Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini, berhubung sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kesempatan kali ini insyaallah kita sedikit membahas tentang fikih Ramadan, membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tinggal menghitung hari, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, dan tentunya jauh lebih penting dari itu semua, kita bisa beribadah dengan semaksimal kita bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa maksimalkan kesempatan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam rangka menyambut tamu yang mulia tersebut, tentunya kita harus persiapan, dan di antara persiapan tersebut adalah kita berilmu tentang bulan Ramadan. Oleh karenanya, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kesempatan kali ini kita tidak membahas Kitabul Jami', namun kita bahas tentang Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Di dalam kitab ini pembahasan puasa itu ada di bab yang keempat. Yang pertama taharah, salat, zakat, kemudian puasa. Dan di dalam bab puasa itu, atau kitab puasa itu ada 5 bab ya, berkaitan dengan puasa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nanti berikan kita kesempatan untuk mengkajinya. Yang pertama berkaitan dengan definisi atau pengertian puasa. Puasa secara bahasa ya, as-siyam, ya, as-siyam, as-saum, yang kita telah sering dengar kata-kata ini yang artinya adalah puasa. Maka as-siyam di dalam bahasa Arab secara bahasa dia artinya ada al-imsaku 'anis syai', ya, menahan diri dari sesuatu. Itu namanya as-siyam, ya, puasa secara bahasa.
Sedangkan secara syariat yang dinamakan dengan puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Menahan diri dari makan, dari minum dan segala bentuk yang membatalkan puasa. Ya, karena yang membatalkan puasa itu tidak hanya makan dan minum. Maka menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa ma'an niyati, disertai dengan niat. Kenapa dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa? Kenapa dia tidak makan? Kenapa dia tidak minum? Ya, itu harus dibarengi dengan niat puasa. Kenapa niatnya? Oh, niatnya karena beribadah kepada Allah, puasa. Oh enggak, niatnya bukan karena itu. Niatnya karena memang lagi misalnya apa? Ya, suruh dokter puasa dulu. Ya. Min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubisy syams. Dari kapan dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ini? Yaitu sejak tulu'il fajr, ya, terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Kayak ini definisi, ya, atau makna dari as-shaum, puasa secara istilah. Dari pengertian di atas, maka para ulama menjelaskan, ya, itu ada dua rukun puasa. Ya, ada dua rukun puasa. Ya, yang pertama al-imsaku 'anil muftirat. Ya. Min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Yang pertama adalah menahan diri dari segala bentuk, ya, yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun pertama. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang bashiruhun, kalian boleh, ya, kalau malam kalian boleh untuk menggauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Di antaranya adalah al-walad, nafsirannya, dan berharaplah anak keturunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan dan minumlah kalian sampai jelas mana benang merah, mana benang hitam, dan mana benang yang putih. Maksudnya adalah sampai terbitnya fajar. Ya. Kalau telah terbit fajar, apa kata Allah? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Ya. Rukun yang kedua adalah niat. Ya. Adalah niat, yaitu, ya, seorang yang hendak berpuasa, dia menyengaja, ya, dia berniat untuk menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Ya. Dan dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, ya, bahwa amal itu tergantung dengan niatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum puasa Ramadan, ya, kewajiban puasa Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini bertahap. Ya, ini bertahap. Katakan, ya, yang pertama kali adalah puasa Asyura. Namun ini tidak wajib. Ya. Ini tidak wajib. Ya. Kemudian di tahun kedua Hijriyah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibkan puasa di bulan Ramadan. Ya, ya. Namun ada takhyir, ada pilihan. Ya, ada pilihan. Seseorang boleh milih. Dia mau puasa
atau bayar fidyah. Ya. Jadi awalnya itu ya, syariat puasa itu kewajibannya adalah takhir, boleh milih. Ya. Orang yang dia mau bayar fidyah berarti boleh nggak puasa, walaupun dia mampu untuk berpuasa. Ya, silahkan. Ya. Kemudian ya setelah itu baru diwajibkan apa? Ya, secara keseluruhan. Artinya nggak ada pilihan lagi. Bagi yang mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa dan tidak boleh bayar fidyah. Ya. Dan tentunya ya puasa dalam Ramadan ini hukumnya wajib. Bahkan dia salah satu dari rukun Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang tentunya kita sudah sering mendengarnya, maka tidak perlu untuk terlalu detail membahas hal ini. Ya. Yang jelas ya kita cukupkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan ya, dan mengharapkan balasan dari Allah, pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan ya, dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu memiliki ya pembebasan. Ya, jadi di setiap malam bulan Ramadan itu akan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya. Ya, setiap malamnya. Dia belum berhasil di malam pertama, bisa malam kedua dan seterusnya. Ya, masih banyak lagi keutamaan ya tentang bulan Ramadan dan puasanya itu sendiri. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas tentang syarat wajib puasa. Maka puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama apa? Al-Islam. Ya. Muslim. Fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir. Maka enggak wajib, enggak sah puasa yang dikerjakan oleh orang yang kafir. Kenapa? Lianna siyama ibadah, karena puasa itu adalah ibadah, dan ibadah tidaklah sah kalau dikerjakan oleh orang kafir. Fa idza aslama, namun ketika dia masuk Islam, ya, maka la yalzam biqada'i ma fatahu. Ya, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha ya puasa-puasa yang telah tertinggal. Misal fulan ya masuk Islam pada umur 40 tahun. Baligh usia 15. Maka ada sekitar 25 tahun ya dia tinggalkan puasa. Ya. Dia berjumpa sekitar 25 tahun dengan bulan Ramadan. Ya. Apakah kemudian dia wajib mengqadha ya 25 bulan ya, puasa yang tertinggal ini? Ya, maka jawabannya adalah tidak ada keharusan. Ya, tidak harus dia mengqadha apa yang telah berlalu. Kedua, al-bulugh. Ya, baligh. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum mencapai ya baligh. Ya, dia belum ada kewajiban di situ. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Bahwa pena itu diangkat, tidak dicatat ya dari 3 golongan. Di antaranya adalah apa? Di dalam hadis itu adalah ya
minhumus sabi hatta yahtalima, orang yang masih kecil sampai dia ihtilam, sampai dia baligh. Akan tetapi sah, ya, boleh-boleh saja sah kalau seandainya orang yang belum baligh tadi berpuasa, hukumnya sah, puasanya sah, dengan syarat dia sudah memasuki usia tamyiz. Dengan syarat dia telah memasuki usia tamyiz. Usia tamyiz itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu ya, berkisar sekitar 7 tahun. Nah itu dia sudah masuk ke usia tamyiz. Ya, dia belum baligh tapi sudah masuk di usia tamyiz, dia puasa, maka sah puasanya. Ya, sah puasanya. Ya. Wa yanbaghi liwali amrihi, dan sudah seyogyanya bagi wali anak tersebut itu untuk apa? Untuk memerintahkan anaknya ini untuk berpuasa sehingga dia akan menjadi terbiasa. Ya. Dan kita sebagaimana yang kita ketahui, ya, kebiasaan di masyarakat kita, ya, biasanya anak-anak kecil itu sudah diperintahkan untuk berpuasa, walaupun apa? Ya, terkadang buka di zuhur, ya. Ya, kalau ini jelas berarti dia tidak teranggap puasanya. Ya, tapi ini untuk dalam rangka pembiasaan, dan ini ya satu hal yang bagus. Ya, pembiasaan, nanti dia tahun berikutnya naik lagi, oh coba puasanya sampai asar, atau naik lagi kemudian berikutnya sampai maghrib, sehingga kemudian dia terbiasa untuk berpuasa, dan ketika sudah baligh maka dia sudah siap untuk berpuasa. Ya, maka ini satu hal yang baik. Ya. Syarat berikutnya adalah al-aqal, yaitu berakal, maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila, orang yang hilang akalnya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath, bahwa pena itu diangkat dari 3 golongan, dan disebutkan di hadis tersebut 3, salah satunya adalah al-majnun hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sadar kembali. Keempat, as-sihhah, yaitu sehat. Faman kana maridan, maka barang siapa yang sakit, la yutiqus siyama, dan dia tidak mampu untuk berpuasa, lam yajib alaihi, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Ingat, di sini dikatakan barang siapa yang sakit, dan sakitnya itu ya menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Maka semata-mata sakit, ya, semata-mata sakit itu tidak kemudian langsung boleh tidak berpuasa. Namun harus dilihat sakitnya bagaimana. Ya. Sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memang memberatkan dia, sakit yang kalau dia berpuasa itu membahayakan dirinya. Ya. Namun kalau sakit-sakit yang ringan, flu biasa atau batuk yang biasa, maka ya, ini ya adalah sakit yang tidak ya kemudian menggugurkan kewajiban berpuasa. Dan orang yang sakit dan dia boleh untuk dengan sakit yang boleh untuk tidak berpuasa, seandainya orang ini tetap puasa, ya, dia sakit dengan sakit yang memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa, namun dia lebih milih tetap berpuasa, ya, maka para ulama mengatakan puasanya tetap sah. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka ya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Kalau sakitnya sudah hilang, ya, uzurnya sudah hilang, ya, maka dia wajib kembali untuk apa? Ya,
berpuasa dan nantinya mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian syarat berikutnya ada al-iqamah, muqim. Dia sedang tidak berpergian, dia sedang tidak bersafar. Maka orang yang safar, ya, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dalilnya firman Allah yang tadi kita bacakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan dia safar maka ya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lain. Seandainya dia puasa, seandainya orang yang safar ini dia berpuasa, maka sah puasa dia dan dia wajib untuk mengqadha ya di hari-hari yang lain jika dia memilih untuk tidak berpuasa. Syarat yang terakhir adalah al-khulu minal haidh wan nifas, yaitu ya bersih dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid, wanita yang nifas, ya, tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Bal yahrumu alaihima, bahkan puasa itu haram bagi keduanya. Ya, nggak sah. Ya, seandainya wanita yang haid ini, yang dia tahu dia sedang haid, dia tahu sedang nifas, ya, dia sengaja untuk berpuasa, ya, maka bukan dapat pahala, malah justru dapat dosa. Ya, haram bagi dia untuk berpuasa, nggak sah puasanya. Ya, tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita ketika dia haid dia tidak salat dan juga tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, maka itu termasuk dari kekurangan agamanya dan wajib bagi wanita tersebut untuk mengqadanya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibana dzalik, bahwa wanita-wanita kita itu, kata Aisyah, tertimpa hal tersebut, yaitu haid dan nifas. Fanu'maru biqada'is shaum, maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa kita, wala nu'maru, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya kalau salat itu tidak perlu diqadha. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, dia enggak boleh salat, namun dia tidak mengqadha salat tersebut, salat yang ditinggalkan. Tapi kalau puasa, maka ya wajib nanti untuk mengqadhanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya adalah waktu niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu niat, kapan kita berniat ya dalam berpuasa dan bagaimana hukumnya. Maka wajib bagi orang yang berpuasa itu untuk menghadirkan niat puasa. Bahkan sebagaimana tadi yang kita jelaskan, ini termasuk rukun dari rukun-rukun puasa. Ya, berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ya. Wa yanwiha minal lail, dan dia ya, berniat dari malam hari. Fi siyamil wajib, di puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, nazar, dan yang lainnya. Puasa-puasa yang wajib, maka dia harus niatnya di malam hari sebelum terbitnya fajar. Ya, sebelum terbit fajar harus menghadirkan niat. Ya, kata Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat ya sebelum fajar, ya, maka tidak ada puasa bagi dia. Ya, dianggap puasanya tidak sah. Faman nawa shauman fin nahar, maka barang siapa yang niatnya itu di siang hari, ya, setelah fajar maksudnya, dan ternyata dia mungkin belum makan sesuatu, ya, ada fulan misalnya apa, dia punya hutang puasa Ramadan, ternyata masih satu misalnya. Kemudian ya
karena kesibukan dia, ya, ternyata ya dia tidak sadar, ya, sampai siang hari, ya, dia belum makan, dia belum minum, ya, dan dia ingat, oh saya masih punya hutang puasa. Udahlah kalau gitu saya qadha saja. Sekarang saya puasa saja untuk membayar hutang puasa saya. Kebetulan belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Nggak sah, nggak boleh. Ya, tidak sah karena dia berniat di siang hari. Kondisi ini diperbolehkan, berniat di siang hari itu diperbolehkan ketika di puasa sunnah. Seorang misalnya di hari Senin, dan niatnya nggak puasa awal, emang nggak niat puasa, ya, karena kesibukan dan segala macamnya, misalnya ternyata belum makan, belum minum sampai siang hari. Udahlah, hari Senin ini saya puasa aja, ya, walaupun memang nanti pahalanya baru tercatat dari siang tersebut, ya, beda kalau dia memang sengaja dari apa, ya, dari fajar, dari sebelum terbitnya fajar, maka argo pahala sudah berjalan dari sejak awal, ya. Nah, ini hanya berlaku di puasa sunnah, sebagaimana hadis yang, ya, diriwayatkan oleh Aisyah ketika Nabi SAW itu bertanya kepada Aisyah, masuk ke dalam rumah, kemudian bertanya kepada Aisyah, hal indakum min syai', wahai Aisyah, punya sesuatu yang bisa dimakan? Ada nggak sesuatu yang bisa dimakan? Nabi bertanya, apa jawaban Aisyah? Lah, nggak ada wahai Rasulullah. Subhanallah, lihat, ya, di rumah manusia yang mulia, di rumah Nabi SAW, ya, kondisinya, salah satu kondisinya pernah seperti ini, nggak ada makanan yang bisa dimakan, ya. Nabi pengen makan, namun ternyata nggak ada, ya, nggak ada yang bisa dimakan. Apa kata Nabi SAW? Fa inni idzan shaim. Kalau seperti itu saya puasa. Ya, ini ibu-ibu senang kalau suaminya gini nih. Ya. Ibu ada makanan nggak? Lagi nggak masak pak. Udah bapak puasa aja. Ya. Besoknya tanya lagi. Ya. Ada makanan bu? Nggak ada. Ya, udah puasa lagi. Tanya lagi besok, nggak ada. Lah ngapain aja? Ya. Nah, ditanya balik. Ibu ngapain aja? Kok nggak ada makanan ya? Ya, lihat kondisi ini, ya, pernah dialami Nabi SAW. Nggak ada. Dan Nabi memang berniat tidak puasa ketika itu. Kalau ada makanan, beliau akan makan. Nabi karena nggak ada, maka beliau apa? Ya, kemudian berniat puasa. Tapi kalau puasa wajib, maka nggak boleh. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Cukup satu niat di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan, full, jadi dirapel. Ya. Dirapel. Ya, misalnya apa? Di awal Ramadan dia sudah berniat untuk puasa. Ya udah, satu itu cukup untuk semuanya, ya. Namun ingat, kalau sudah batal harus tajdid, harus pembaruan niat lagi, harus ada niat ulang lagi. Gimana maksudnya? Contoh, fulan di 10 Ramadan dia karena safar atau karena sakit, kemudian dia nggak puasa, ya, maka ya, ketika uzurnya ini hilang, sakitnya sembuh, atau dia sudah nggak safar lagi, maka dia harus, ya, tajdidun niyah, memperbarui niat. Tidak kemudian apa? Saya pakai udah niat yang sebelumnya. Enggak, dia harus tajdidun niyah. Dia harus memperbarui niat. Walaupun memang dianjurkan wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaum. Walaupun anjurannya adalah itu
tetap diperbarui niatnya setiap hari. Ya. Anjurannya harus tajdid. Ya. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan cukup. Ya, cukup 1 kali untuk seluruh Ramadan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas tentang al-a'dzarul mubihah lil fitri fi Ramadan. Udzur-udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita baca secara ringkas. Yang pertama adalah orang yang sakit dan orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, artinya nanti sakitnya hilang, maka ya, sakit yang seperti ini yang memberatkan dia untuk berpuasa dan nanti sakitnya ini sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Ya. Sedangkan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya dokter memvonis misalnya mengatakan bahwa ini sulit untuk sembuh. Ya, artinya apa? Uzurnya dia mustamir. Ya, tidak bisa dia puasa itu akan berlanjut. Maka nggak bisa dia mengqadha. Mau mengqadha habis Ramadan juga masih sakit. Ya. Maka ini kasusnya sama seperti orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, sakitnya akan apa? Ketidakmampuan dia untuk tidak berpuasa akan berlanjut. Ya, setelah Ramadan pun tetap tidak mampu untuk berpuasa. Beda dengan orang yang safar, suatu saat nanti pasti akan apa? Enggak safar. Orang yang sakit suatu hari akan sembuh misalnya yang diharapkan. Orang yang haid suatu hari akan tidak haid. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini maka itu tidak diqadha namun bayar fidyah. Ya, setiap harinya ya memberikan satu ya makanan untuk orang miskin, dikatakan itu setengah sa'. Setengah sa' itu sekitar 1,5 kilo, atau dia mengatakan juga 1/4 kilo dari makanan bahan pokok ya daerah tersebut. Indonesia nasi, ya udah nasi. Ya. Itu fidyahnya. Berapa kali dia nggak puasa? Ya, berapa kali dia ini misalnya Ramadan full, ya udah kasih 30 atau 29 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya sudah masih cukup banyak pembahasan yang ingin kita sampaikan, namun karena waktu sudah mendekati Isya, ya, maka semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan nanti ya untuk menyambut bulan Ramadan bisa baca-baca tentang fikih Ramadan, banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali kajian-kajian yang membahas tentang hal ini ya. Pada zaman ini sangat mudah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan kembali dan mengampuni dosa-dosa kita ya yang telah berlalu. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.